Hai, Shalom. Kembali saya ada di acara The Wednesday Message pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Kampung Teri, Mangrove, saudara. Minggu ini saya ingin membawa suatu tema dengan judul Ayat Firman Tuhan Bukan Mantra. Nah, saudara, ketika pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia, kita sering didengar khotbah-khotbah tentang Mazmur 91. Bahwa banyak orang mulai menjelaskan tentang Mazmur 91, sehingga ayat ini menjadi ayat yang begitu remah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya bukan untuk mau mendiskreditkan atau menjelekkan apa firman Tuhan, tidak, saudara. Tapi saya ingin hanya sekedar mengingatkan bahwa ayat firman Tuhan ini memang kebenaran, tapi jangan sampai kita menjadikan ayat firman ini sebagai suatu mantra, saudara. Kita akan membaca dari Mazmur 91, saya tidak akan baca semua. Kita akan mulai baca dari ayat yang ke-10 sama 12 saja. Saya akan bacakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ayat ini berbicara bagaimana malaikat Tuhan akan melindungi kita. Kita akan dijauhkan dari segala musibah. Tapi saudara, mengetahui firman Tuhan, hanya tahu bahkan hafal firman Tuhan, tidak menjadi jaminan, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena ayat yang kita baca tadi, saudara, iblis juga tahu. Bahkan iblis menggunakannya ketika dia mencobai Yesus. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, dikatakan begini. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Nah, perhatikan ayat 10 dan 11. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara perhatikan di dalam ayat ini, iblis mengutip ulang, saudara, Mazmur 91. Yang menandakan bahwa iblis juga tahu firman Tuhan. Untuk kita bisa menghidupi Mazmur 91 ini, saudara, ada dua kata kunci yang terdapat di dalam Mazmur 91 itu sendiri. Saya akan bacakan, saudara, kata kuncinya. Kata kunci yang pertama ada di dalam ayat yang pertama. Dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata ayat ini dimulai dengan orang yang duduk, saudara. Kata duduk di sini di dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai yang tinggal atau yang diam atau yang menghuni. Jadi dikatakan orang yang tinggal, yang diam, yang menghuni dalam lindungan yang maha tinggi. Disitulah dia akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Nah, kata kunci yang kedua ada di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, perhatikan, saudara, di dalam ayat ini ada kata-kata yang perlu menjadi perenungan kita, saudara. Yang pertama dikatakan, kata hatinya melekat kepadaku. Di dalam terjemahan lain, di dalam New American Standard Bible, di dalam New Living Translation dikatakan, He has loved me. Dikatakan dia mengasihiku. Nah, saudara, untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan, tiada lain kita harus mengasihi Tuhan itu. Kita mengasihi firman Tuhan ini, sehingga itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan kata yang kedua, saudara, dalam ayat ini dikatakan, dia mengenal namaku. Nah, kata mengenal di sini, saudara, seperti kata seorang yang sedang menangkap, saudara, atau seorang yang mengenal dengan pengalaman. To know by experience, mengenal karena pengalaman. Dan yang lebih ekstrim lagi, saudara-saudara, terjemahan ini salah satu dikatakan bahwa mengenal layaknya seperti suami dan istri, seperti suatu hubungan yang intim. Nah, saudara, jadi untuk kita bisa menghidupi Mazmur 91, kita harus betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus betul-betul mengenal dia, bukan hanya sekedar mengenal, saudara. Kenapa? Karena saya akan jelaskan, saudara. Karena kalau kita hanya mengetahui firman Tuhan dan tidak melakukannya, Yesus berkata itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, angin dan hujan datang, dia akan rubuh karena dia tidak kokoh. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia akan seperti rumah yang di atas batu karang. Saudara, rumahnya sama, hujannya sama, airnya sama, badainya sama, anginnya sama, tetapi yang satu rubuh dan yang satu tidak. Apa perbedaannya, saudara? Semuanya sama,
Hanya perbedaannya yang satu bertahan, yang satu tidak. Apa yang membuat perbedaannya? Karena yang satu melakukan firman Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengenal Tuhan secara intim, saudara, kita seperti sedang membangun rumah kita di atas batu karang. Nah, kalau kita hanya sekedar mengenal firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukannya, atau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kita tidak mengenal Dia secara intim, kita tidak layak seperti anak-anak Skewa, saudara. Saudara tahu anak-anak Skewa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, saudara, apa yang terjadi? Anak-anak Skewa ini adalah anak-anak imam, saudara. Dan dia, saudara, berusaha mengusir setan dengan menggunakan ayat firman Tuhan. Dia dikatakan, aku menyumpahi engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Paulus itu. Nah, saudara tahu, ketika kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, ketika kita tidak mengasihi Tuhan, kita hanya sekedar tahu ayat, tetapi tidak melakukannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Perkataan itu menjadi tidak ada kuasanya. Saudara tahu, ketika Skewa mengatakan itu, apa yang iblis lakukan? Roh jahat ini berkata kepada Skewa, dikatakan, Yesus aku tahu, Paulus pun aku ketahui, tetapi siapakah kamu? Dan setelah itu dikatakan bahwa iblis menyerang mereka, menggagahi mereka, sampai mereka lari dengan telanjang, saudara. Nah, saudara, ketika saudara ingin menikmati Mazmur 91, ketika kita ingin mengalami Mazmur 91, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, kita tidak bisa hanya sekedar menghafal, kita tidak hanya sekedar tahu ayat Mazmur 91, tetapi kita juga harus melakukan Mazmur 91 ini, saudara, bahwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita bukan hanya sungguh-sungguh, tapi kita mengenal Dia secara intim. Kita mengenal Dia melalui pengalaman kita, yang dimaksud dengan knowing by experience, mengenal melalui pengalaman persekutuan kita di dalam Tuhan. Disitulah kita akan mengalami Mazmur 91 ini, saudara. Jangan sampai Mazmur 91 hanya sebagai suatu ayat hafalan atau ayat-ayat yang kita pakai sebagai mantra, tetapi tidak memberikan suatu dampak apa-apa. Tetapi ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka kita sudah melakukan Mazmur 91, dan kita akan menikmati Mazmur 91. Kita akan mengalami Mazmur 91 di tengah-tengah masa-masa seperti ini. Demikian perundungan firman Tuhan untuk minggu ini. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.